Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Sofiana Dewi. Saya dari kelas Interpreting B, angkatan 2020, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor NIM 20 200 810 126. Nah, kali ini saya akan mewawancarai salah satu teman saya. Beliau seorang interpreting. Boleh perkenalkan diri, Mbak, bisa? Oke, baik. Mungkin di sini aku bakal ini ya, bahasanya campur-campur. Okay, the first I want to introduce myself. Hello guys, my name is Gisa Aulera Makim and I from Sukabumi and I'm studying at Islamic State in UIN ya, UIN Bandung, jurusan pendidikan bahasa Inggris juga sama masih semester 4 gitu aja. Oke. Jadi kali ini saya akan mewawancarai Mbak Gisa, boleh Mbak? Boleh, silahkan. Pertanyaan pertama, bahasa apa yang sudah Mbak Gisa interpreting gitu? Yang sudah Mbak Gisa translating? Kalau misalnya dalam semasa hidup ya, kalau misalnya belajar yang interpreting itu udah bahasa Inggris mungkin ya, karena sekarang juga emang lagi belajar bahasa Inggris juga. Terus waktu itu pernah sempat bahasa Arab, cuman nggak dilanjut. Tapi mungkin sekarang lebih fokus ke bahasa Inggris gitu. Oke. Kapan pertama kali jadi juru bahasa Mbak? Waktu pertama kali itu waktu kuliah semester 1 yang benar-benar ketemu sama natif. Semester 1 kuliah di 2020. Oh iya, jadi pertama kali itu mengalih bahasakan bahasa Inggris ya ke bahasa Indonesia. Ya benar, soalnya kan waktu awal masuk kuliah kan, kayak ada tugas atau misalnya dikasih assignment buat ketemu sama natif kan ya. Yeah. Nah di situ kita tuh harus ngobrol, otomatis kan kita tuh harus mentranslatekan apa yang dia ucapkan. Kayak misalnya dia tuh ngomong gini-gini sama kita ditranslate gitu. Gitu sih kalau misalnya pas awal-awalnya. Nah, kalau boleh tahu, kan itu untuk acara kampus untuk tugas gitu ya, Mbak. Nah, itu wawancaranya langsung di kampus atau lewat online kayak gini atau gimana? Waktu tugas di kampus itu waktu online kayak sama kayak gini nih. Apa sih ngadain meeting Zoom kayak gitu. Berarti pas pertama kali itu lewat online gitu ya dengan native speaker? Benar banget. Benar banget lewat. Terus gimana pengalamannya jadi juru bahasa? Sebenarnya aku tuh termasuk orang yang nggak terlalu pede. Kadang kalau misalnya ngomong bahasa Inggris, ya nggak sih? Kadang kita tuh lebih, kadang banyak orang ya, kita tuh lebih takut salah. Jadi kita tuh nggak yakin kalau misalnya aku gini, misalnya aku mau ngomong, I'm Gisa, tapi aku tuh takut salah karena hal itu. Mungkin itu sih, apa sih permasalahan yang aku alamin. Apalagi kalau misalnya native speaker, okelah kalau misalnya mereka orang kayak Amerikan kan, kayak aksennya Amerikan, itu kita masih bisa paham. Tapi kan kalau misalnya mereka tuh kayak udah misalnya orang Jepang atau orang Bangladesh, waktu itu aku pernah juga orang Jepang sama Bangladesh, itu tuh mereka tuh udah aksen negara mereka. Jadi agak dengernya tuh suka agak rancu kan kalau misalnya apa sih mereka tuh ngomong pakai bahasa Inggris tapi pakai bahasa aksen negara mereka gitu. Itu tuh yang bikin ini sih, yang bikin challenge buat aku sih kalau misalnya dari translate gitu. Nah, jadi pertama kali Mbak jadi juru bahasa, apa yang Mbak rasain untuk pertama kali? Saya kan sebelumnya belum pernah atau sebelumnya udah pernah gitu? Kalau sebelumnya sih belum pernah sih ya. Baru-baru sih kalau misalnya pernah ketemu pernah ngelihat gitu ya, tapi nggak face to face kayak masih online, tapi nggak terlalu aktif. Sebelum-sebelumnya cuma kayak ngobrol biasa aja kayak misalnya dari chat gitu aja sih ya. Tapi kalau misalnya dari face to face itu kayak misalnya nge-Zoom gini, paling baru-baru aja sih yang bikin itu tuh ya itu kegrogian sih, grogi banget. Apalagi kayak mereka kan ngomong nggak bisa diulang. Beda kalau misalnya kita lagi ngedengerin kan, kalau misalnya listening
kita bisa repeat lagi lah, kayak misalnya kita ngedenger musik, ih kayaknya ini ngomongnya apa ya, bisa di-repeat lagi. Kalau misalnya ngedenger bisa di-repeat lagi kalau misalnya lihat video. Tapi kan kalau misalnya natif, kalau misalnya kita minta ulang, ke kitanya juga nggak enak kan. Masa Iya. katanya juru bahasa misalnya, juru translate, tapi nggak ngerti apa yang mereka omongin gitu kan. Mmm. Gitu sih paling. Nah, kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi juru bahasa? Kalau misalnya yang formal itu mungkin udah dari 2020 ya, mungkin baru 2 tahunan kayaknya, 2 Oh, tahunan. sudah berapa kali Mbak jadi juru bahasa? Mungkin tadi juga udah omongin ya, kalau Mhm. misalnya yang benar-benar itu, yang ngomong sama natif itu, 3 kali kayaknya, 3 kali. Oh 3, berarti itu karena tugas kampus atau ada suruhan dari kampus atau pernah ada expo kampus gitu? Kalau misalnya yang 2 kali itu kan emang ada keharusan ya, kita tuh emang harus, tahu, sama natif gitu, yang 2 itu. Tapi yang satu lagi itu, aku tuh pernah, nggak apa-apa ya, aku gitu ngomongnya. Nggak apa-apa Aku Mbak. tuh pernah translate, kan kebetulan juga nih, kakak aku tuh nikah sama orang luar negeri. Mmm. Kebetulan juga orang luar negeri, terus, dan dia juga kebetulan bahasanya bahasa Inggris. Jadi pas kegiatan kemarin nikahan, kan nikahannya tuh online. Nah, kan kalau, suaminya kakak aku tuh nggak ngerti kan bahasa Indonesia. Jadi yang translate-nya, yang ngobrol sama dia tuh aku gitu, sama keluarga besar gitu sih. Yang emang bener-bener nggak tugas kuliah itu aja sih satu. Oh, I see. Nah, jadi, Mbak kan udah 2 tahunan gitu ya jadi ahli bahasa. Itu, cara Mbak buat belajar pertama kali, entah itu ikut kursus atau enggak emang minatnya di bahasa Inggris itu gimana? Mmm, Sebenarnya kalau misalnya bahasa Inggris itu, yang pertama tuh kita harus suka dulu kan. Iya. Nah, tentu kita harus suka, kalau misalnya nggak suka ya nggak mungkin dilakuin kan. Yang kedua tuh aku tuh seneng banget, nonton nonton movie misal, nonton movie awal-awal tuh sering pakainya subtitle Indonesia, tapi kalau misalnya lama-kelamaan, dicobanya pakai subtitle Inggris walaupun mereka tuh ngomongnya kan English kan. Nah, tapi kitanya pakainya subtitle English kayak misalnya, kalau enggak kita, misalnya listening music, itu kan ada ininya kan, liriknya. Nah, gitu sih, pakai liriknya kayak kita coba baca. Kan kadang kalau misalnya ngedenger musik tuh kita lebih cepat hafal kan, apalagi kalau musik tuh kita juga sambil tahu cara pronounce-nya. Kayak di movie juga banyak kita misalnya kayak di movie apa ya, Harry Potter kan British banget ya, jadi kita juga bisa sambil belajar kan dari kayak gitu. Gitu sih. Yang bikin, secara kan kalau misalnya sekarang sekolah secara formal, kalau misal kata aku ya, emang efektif, cuman, kalau misalnya lagi online gini, kita tuh nggak ada lawan bicara selain diri kita sendiri ya. Kecuali kalau misal kita punya temen yang emang bener-bener aktif baru aja, tapi kan kalau misalnya bukan kita yang bergerak sendiri, siapa lagi? Jadi ya coba otodidaknya ya gitu, apa sih, lihat movie atau misalnya ngedenger musik gitu, coba translate film, apa sih, subtitle-nya pakai bahasa Inggris gitu. Oh, oke. Jadi dari pengalaman Mbak Gisa nih, sebagai ahli bahasa, apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan? Maksudnya gimana yang nggak boleh? Jadi misal, dalam interpreting itu yang boleh kita lakukan itu setelah, native ngomong, kita boleh langsung menerjemahkan dan yang tidak bolehnya itu apa gitu? Dari pengalaman Mbak Gisa. Oh, kalau misalnya dari pengalaman aku, pernah juga kayak misalnya interview misalnya natif ya. Mmm. Yang pertama tuh tentu ya, pertama tuh kita kan harus jaga attitude ya. Oke. Attitude itu nomor satu, kayak misalnya yang pertama, ya harus introduction dulu, terus kayak nanya apa kabar, jadi jangan langsung to the point gitu. Soalnya kan harus santai ya, aku santai, yang diwawancara juga harus santai. Terus jangan sampai nanya hal yang terlalu sensitif, kayak misalnya yang terlalu private buat si yang mau kita wawancara itu jangan banget sih. Misalnya kita boleh nanya kayak, eee, "Miss," nanya misalnya, "How old are you?" Itu kan, ini ya, general gitu, kayak, "How old are you? Where do you live?" Itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanya about, sexualism gitu, tau nggak? Ya misalnya, eee, misalnya, "Ini Miss,
ini gini-gini yang terlalu private itu kata aku jangan banget, itu tuh dihindari banget. Kalau misalnya buat native speaker, apalagi kan kebanyakan kalau misalnya native itu agak sensitif ya kalau misalnya private, kecuali kalau misalnya udah deket banget, itu baru boleh gitu sih. Nah, oke. Jadi kan menjadi ahli bahasa itu pasti ada keuntungan sama Ya, kendala gitu. Nah, keuntungan sama kendala yang Mbak Gisa alami selama menjadi interpreter itu apa? kalau misalnya keuntungan selama aku gitu ya, itu tuh yang pertama bisa improve my skills ya, maupun itu dari listening, terus improve to pronounce misalnya kata-kata, terus kayak improve juga vocab. Kadang kan si native itu misalnya ngomong kata-kata ini, nah kita tuh nggak ngerti. Itu kan rata-rata kalau misalnya kita mulai nge-interview itu suka direkam ya, jadi kita tuh bisa repeat ngedengerin. Nah kita tuh bisa make sure apa yang mereka omongin, jadi itu tuh bisa improve vocab, terus improve our listening skills juga, terus bisa improve how to speak correctly ya, gitu sih kalau misalnya keuntungannya. Terus kita juga bisa dapat koneksi yang lebih luas gitu. Kayak misalnya aku kan udah interview misalnya orang natif orang sini nih. Nah, itu tuh berkepanjangan gitu. Kayak misalnya sering nanya, terus kayak misalnya si natif juga, maybe you should gini-gini gitu. Pokoknya enak banget ya kalau misalnya udah kenal misalnya orang natif yang emang bener baik itu udah enak banget sih itu sih koneksinya. Oke, itu keuntungannya, Mbak. Nah, permasalahannya atau kendala? Untuk kendalanya mungkin kita harus ini ya, harus bener-bener sama mental. Soalnya kan Eee, tadi juga udah diomongin kalau misalnya aku tuh orang yang nggak terlalu pede kalau misalnya ngomong bahasa Inggris, itu tuh kata aku challenge banget soalnya kalau misalnya ngomong nih, pasti aja ada rasa takut salah walaupun itu aku udah punya teks sebelumnya, kayak misalnya aku udah punya briefing, tapi kalau misalnya pas banget, ketemu sama natif, itu si teks itu udah kayak kosong aja gitu. Jadi kayak kayaknya ini pertanyaan ini nggak terlalu penting deh, kayaknya pertanyaan ini nggak masuk. Udah gitu kadang kan misalnya kita nanya nih, "How old are you, Miss?" Misalnya gitu kan. Terus kata si Miss, "I'm gini 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 gini." Nah, kan udah beda lagi sama teks yang udah kita briefing. Nah, kalau misal kata aku, itu sih yang challenge banget, yang apa sih, tantangan banget kalau misalnya waktu interview atau translate-in orang, apa sih, orang natif itu. Soalnya mereka tuh kadang apa sih, kata-katanya tuh sama kita tuh nggak bisa di-briefing dulu gitu. Jadi kitanya harus bener-bener siap mental, terus emang harus kitanya juga harus bener-bener, apa ya, bener-bener fokus lah. Soalnya kan kalau misalnya nggak fokus, kita juga bisa salah mengartikan ya, kalau misalnya kayak gitu. Nah, ya, menurut Mbak Gisa nih, kan menjadi ahli bahasa itu harus bisa banget grammar atau enggak? Mmm, tapi in my opinion ya, Ya. kalau misalnya selama aku nge-interview natif, tapi emang sih grammar itu penting banget, tapi selama ngobrol, itu natif itu jarang banget nggunain pakai grammar. Kalau misalnya waktu waktu ini ya, waktu misalnya nge-interview atau misalnya aku nge-translate-in secara langsung nih kalau ngobrol, mereka tuh jarang banget ngegunain grammar. Kalau misalnya di teks kan kita, kalau misalnya chatting-an ya, kita tuh harus banget nggunain grammar kayak past tense, present itu harus banget. Tapi kalau misalnya udah ngobrol, kayak kata-kata apa aja diucapin nih. Kayak misalnya nggak harus kayak I'm sitting, nggak harus itu. Kayak I'm sit, kadang gitu ngobrolnya jadi nggak sesuai grammar-nya, gitu sih. Kalau misalnya pas interview itu mereka tuh nggak terlalu mikirin grammar, kayaknya lebih ke asal. Kadang kan, mereka juga sering ya, sering banget pakai idiom, gitu kan. Iya. Idiom yang kayak slang gitu, kadang sering gitu. Nah, itu sih yang bikin lebih pusing dari grammar kan itu. Oke, Mbak Gisa. Eee, saya rasa cukup untuk sudah menjawab dari pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancarai. Oke, Mungkin ada baik. Mbak Gisa yang mau disampaikan lagi? Mungkin udah cukup aja sih, dari Ya. aku cukup. Terima kasih Mbak Gisa dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Iya, Eee, tidak ya, saya tutup ya.
Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Oke, you're welcome.